Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Rahayu. Dalam dunia kerja dan pendidikan, banyak proses gagal. Proyek gagal bukan karena kurang pintar, tetapi karena kurang terkelola dengan baik. Disinilah project management berperan penting untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan mencapai tujuan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada pengertian project management. Project management itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan proyek dalam batas waktu, biaya, dan ruang lingkup tertentu. Project management membantu tim bekerja lebih terarah, mengurangi risiko kegagalan, mengontrol perubahan selama proyek berjalan. Entah kau belikanlah aku tadi apa namanya boleh panas dulu. Hal ini membuat tim tidak bekerja secara acak atau tumpang tindih. Semua aktivitas mengarah pada pencapaian tujuan proyek, sehingga waktu dan sumber daya digunakan secara efektif. Yang kedua, ada mengurangi risiko kegagalan. Project Management membantu mengidentifikasi risiko sejak awal, seperti keterlambatan jadwal, keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya. Dengan perencanaan dan pemantauan yang baik, risiko dapat diantisipasi dan diminimalkan sebelum berkembang menjadi masalah besar yang menyebabkan proyek gagal. Kita tambah. Yang ketiga ada mengontrol perubahan selama proyek berjalan. Perubahan dalam proyek seringkali tidak dapat dihindari. Misalnya, perubahan kebutuhan pengguna, penyesuaian anggaran, perubahan waktu penyelesaian, dan project manajemen memastikan setiap perubahan. Project manajemen memastikan setiap perubahan. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada dianalisis dampaknya. Yang kedua disetujui secara resmi. Yang ketiga disesuaikan dengan rencana proyek. Dengan begitu, perubahan tidak mengacaukan proyek, tetapi tetap terkendali dan terarah. Baiklah, pembahasan yang berikutnya yaitu ada tahapan utama project management. Project management umumnya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada initiation atau inisiasi, yaitu menentukan tujuan dan kelayakan proyek. Yang kedua ada planning atau yang disebut dengan perencanaan, yaitu menyusun jadwal, anggaran, dan pembagian tugas. Yang ketiga ada execution, yaitu pelaksanaan. Mengimplementasikan rencana dan mengkoordinasikan tim. Yang keempat ada monitoring dan controlling, yaitu memantau progres dan mengatasi hambatan.
Yang terakhir ada closing tuh, yaitu yang disebut dengan penutupan, penyelesaian proyek dan melakukan evaluasi. Adapun contoh-contohnya, yang pertama ada contoh penerapan project management. Contoh yang pertama yaitu ada proyek pembuatan aplikasi mobile. Project manager mengatur timeline pengembangan, pembagian tugas developer dan desainer, pengujian sebelum rilis. Dan yang pertama itu ada timeline pengembangan. Timeline pengembangan adalah jadwal yang mengatur tahapan pekerjaan. Ini maksud dengan perencanaan, desain, coding, testing, dan rilis. Batas waktu setiap tahap, target penyelesaian proyek. Dengan timeline yang jelas, tim dapat bekerja tepat waktu, memantau progres, dan mencegah keterlambatan dalam menyelesaikan aplikasi. Contoh yang kedua ada pembagian tugas developer dan designer. Pembagian tugas bertujuan agar setiap anggota tim. Tujuannya ada beberapa poin. Ya, poin pertama ada fokus pada keahlian masing-masing. Yang kedua, tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Yang ketiga, yaitu bekerja lebih efisien. Desainer bertanggung jawab pada tampilan dan pengalaman pengguna, atau yang disebut dengan UI, UX. Sedangkan developer fokus pada logika sistem dan fungsi aplikasi. Kolaborasi yang baik menghasilkan aplikasi yang fungsional dan menarik. Contoh yang tiga yaitu ada pengujian sebelum rilis. Pengujian dilakukan untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan, tidak terdapat bug atau error, performa dan keamanan aplikasi stabil. Pengujian sebelum rilis sangat penting untuk mengurangi risiko kegagalan di pengguna, menjaga kualitas aplikasi, dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap produk. Tanpa manajemen proyek yang baik, aplikasi bisa terlambat rilis atau tidak sesuai kebutuhan pengguna. Maksudnya, contoh yang kedua yaitu ada proyek penyelenggaraan webinar. Project manajemen digunakan untuk mengatur jadwal dan narasumber, menyiapkan platform dan promosi, mengontrol anggaran dan teknis acara. Hasilnya, acara berjalan lancar dan sesuai rencana. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sih perencanaan menjadi tahap paling penting dalam project management? Jawabannya karena perencanaan menjadi dasar seluruh aktivitas proyek. Tanpa perencanaan yang jelas, proses mudah mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, dan ketidaksesuaian tujuan. Sebagai kesimpulannya, project manajemen membantu proyek berjalan terarah dan terkontrol. Yang kedua, ada keberhasilan proyek ditentukan oleh perencanaan dan koordinasi tim. Yang ketiga, ada manajemen proyek yang baik mengurangi resiko dan meningkatkan kualitas hasil. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya project management dalam berbagai bidang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sri Rahayu, pamit undur diri.